Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing well. Welcome back to my channel, Nur Khairia MPD. Let's try together for starting our activity. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. 1, 2, 3. Saya Nur Khairia, saya bertugas di SMP Negeri 1 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-6. Alhamdulillah, saya mendapatkan kesempatan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Kyai Hajar Dewantara, dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar di kelas, saya masih kesulitan untuk mendesain pembelajaran yang berpusat kepada murid. Saya masih sering memberikan materi untuk menuntaskan sesuatu target tanpa memperhatikan perasaan murid, kemampuan, dan bakatnya. Selain itu, saya juga mengharuskan semua murid untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Namun, saya jarang sekali melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Sehingga, saya tidak mengetahui sejauh mana keberhasilan proses pembelajaran yang sedang maupun yang sudah berjalan. Saya masih berasumsi bahwa hasil akhir adalah segalanya, tanpa melihat proses murid dalam belajar. Sehingga muncul pemikiran bahwa anak yang nilainya bagus dikatakan pandai atau pintar, dan meremehkan kemampuan anak yang mendapat nilai rendah. Hal ini membuat murid tertekan karena harus mendapat nilai akhir yang bagus, dan kepercayaan diri anak menurun. Pada pendidikan program guru penggerak ini, setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Kyai Hajar Dewantara, ada 3 poin penting. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang pendidikan memerdekakan. Yang kedua, pendidikan menuntun. Yang ketiga, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari pemikiran Kyai Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan membuat murid belajar tanpa tekanan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan anak. Mereka mempunyai gaya belajar yang beraneka ragam, seperti audio, visual, audiovisual, sampai pada kinestetik. Tugas guru untuk mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar anak yang beraneka ragam. Strategi yang saya lakukan adalah mengidentifikasi karakteristik murid, mengetahui hambatan, kemajuan dan tingkat perkembangan murid dalam belajar. Selain itu, melakukan pendekatan dengan berbagai metode belajar yang variatif agar membuat murid senang, semangat, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Pendidikan menuntun. Saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk diikuti oleh anak, memberikan berbagai materi kepada murid tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat murid dapat membuatnya tertekan dalam belajar. Guru harus mampu menuntun siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Oleh sebab itu, saya berusaha dan berupaya untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Apalagi pada tingkat sekolah menengah pertama, memang masanya anak untuk bermain dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Guru sebagai role model atau teladan yang akan selalu dilihat dan ditiru oleh murid, baik dari perkataan sampai pada perbuatan. Untuk itu, saya harus menjadi teladan yang baik bagi murid dalam penanaman budi pekerti, serta menjadi pendidik ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya semakin paham dan sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki karakteristik, bakat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak dipungkiri juga, anak-anak memiliki kekurangannya masing-masing. Namun saya yakin dan percaya bahwa dengan memberikan kepercayaan, arahan, dan mengeksplor lebih jauh, maka potensi pada diri anak dapat muncul dan mencapai tingkat tertinggi. Penerapan untuk mewujudkan pemikiran Kyai Hajar Dewantara. Berusaha dan berupaya menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. A little progress each day adds up to big result." Perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan dikerjakan secara terus-menerus, secara kontinu, secara berkelanjutan meskipun sedikit.
merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid dan menyenangkan, melakukan pendekatan emosional kepada murid dengan saling berbagi cerita, motivasi kepada anak-anak, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi baik dengan orang tua, memfasilitasi murid dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan bakat dan minatnya.